Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Juli 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus muridnya dan bersabda, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Minggu lalu saya ikut kegiatan Run For You di Cubic BSD. Saya senang dan rutin ikut acara charity ini setiap tahun. Karena buat saya bisa mendukung karya gereja melalui kegiatan Run For You ini. Saya nggak suka lari, apalagi lari dari kehidupan. Orang badan kayak gini gimana lari? Saya lebih suka jalan. Maka buat saya, jalani aja kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kalau lari saya kira ya kaki ini bisa copot, jantung juga. Maka saya tahu diri, jalan saja lah pokoknya. Yang penting mendukung. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini melanjutkan tentang pedoman perutusan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Mereka telah diberi bekal Roh Kudus. Dan dengan bekal itu mereka diminta untuk fokus melayani dengan tulus, bacaan kemarin. Kini Yesus menyampaikan realitas dari perutusan yang akan diemban para murid. Yakni mereka diutus seperti domba di tengah kawanan serigala. Maksudnya apa? Bukankah perutusan yang macam itu terdengar konyol karena hanya menjadi umpan saja? Domba kok dikasih di tengah kawanan serigala, pasti akan dicabik-cabik dan dimangsa. Sabda ini ternyata dalam maknanya. Domba adalah simbol kelembutan sekaligus kerentanan. Sementara serigala melambangkan bahaya dan ancaman. Yesus hendak mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan menghadapi tantangan bahaya dan permusuhan dalam mengemban perutusan yang Yesus amanatkan. Untuk itu mereka harus cerdik seperti ular, yakni bersikap hati-hati dan bijak. Ular itu kan binatang yang menghindari bahaya. Namun juga tulus seperti merpati yang mengedepankan
kejujuran, dan perdamaian. Merpati itu menjadi simbol perdamaian. Maka dua hal ini, kecerdikan dan ketulusan, diperlukan untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan bahaya tanpa mengorbankan integritas sebagai murid-murid Kristus untuk mewartakan kabar baik. Para murid diminta untuk nggak takut, nggak usah khawatir ataupun cemas. Meski mengalami rupa-rupa penganiayaan, ancaman, dan penolakan. Karena Allah lah yang senantiasa menyertai dan melindungi. Roh Allah akan dikaruniakan kepada para muridnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Diutus di tengah kawanan serigala, sesuatu yang ngeri, serem. Namun merupakan peringatan agar kita sebagai domba untuk tetap waspada. Untuk tetap cerdik dan tulus. Jangan sampai kita terlena dan terbuai dengan kesombongan dan hasrat-hasrat dunia yang membawa kita pada kebinasaan. Namun kita sebagai murid Tuhan yang cerdas, cerdik, dan tulus, kita mau mengemban misi menjadi kabar baik, setia sampai dengan akhir yang akan berbuah pada keselamatan. Semoga itulah yang mau kita buat dalam hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.